Pendengar mata air, warga RT 3 RW 2 Desa Pelemsari, Kecamatan Sumber, Suwanto, terancam mendekam di penjara. Pasalnya, dirinya dinilai melanggar protokoler kesehatan karena memicu masyarakat berkerumun. Berawal dari menunaikan nazar akan menggelar pertunjukan seni ketoprak saat tasyakuran hitan anaknya pada Selasa 29 September 2020 lalu, Suwanto akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Mata Air Radio, berkas berita acara pemeriksaan atau BAP perkara sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri atau Kejari Rembang pada Selasa 17 November 2020. Berkas tersebut per Selasa 24 November 2020 masih dalam tahap penelitian oleh Jaksa Peneliti untuk dinilai kelengkapannya. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejari Rembang, Eko Hartoyo, mengatakan, berdasarkan dokumen perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik, kasus Suwanto bermula ketika dirinya berniat menggelar tasyakuran atas hitan anaknya pada 29 September 2020 lalu. Proses persiapan pun dilakukan, termasuk mengurus izin keramaian di Mapolsek Sumber dan juga rekomendasi Kecamatan Sumber pada Selasa 8 September 2020. Surat izin serta rekomendasi tersebut lantas menjadi landasan Suwanto melaksanakan persiapan hajatan. Pak Suwanto ini pada awalnya saat anaknya bernama Saudara Diki Arya Wibisana yang masih kecil, sering sakit, kemudian oleh tersangka Pak Suwanto bernazar bahwa kelak saat Saudara Diki sembuh dari sakitnya dan sudah besar, saat khitan akan diselenggarakan hajatan dengan hiburan pentas seni ketoprak sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, tersangka Suwanto ini memenuhi nazarnya dengan menyelenggarakan hajatan khitan dengan hiburan ketoprak Wahyu Manggolo dari daerah Pati dimulai pada pukul 13.00 WIB, dan sebelumnya tersangka Suwanto ini sudah mengurus perizinan secara lengkap. Namun karena ada perubahan peraturan oleh pemerintah Kabupaten Rembang sehubungan dengan dilarangnya menyelenggarakan hiburan pentas seni, surat perizinan tersebut dinyatakan ditarik atau dicabut oleh pihak yang berwenang sebelum diselenggarakan hajatan pentas seni. Sebelumnya tersangka Suwanto ini belum tahu kalau perizinan sudah ditarik atau dicabut, namun setelah Saudara Andi Widianto selaku Kadus Kepala Dusun sekira pukul 16.30 WIB mendatangi tersangka Suwanto di rumahnya dan menjelaskan kalau perizinan sudah ditarik atau dicabut oleh pihak yang berwenang. Nah, kemudian tersangka Suwanto baru mengetahui kalau perizinan sudah ditarik atau dicabut, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan atau menyelenggarakan pentas seni ketoprak dikarenakan saat ini pemerintah Kabupaten Rembang sedang menekan angka penyebaran COVID-19. Karena semua sudah terlanjur diselenggarakan dengan banyak persiapan, kemudian tersangka Suwanto malamnya mulai pukul 20 WIB tetap menyelenggarakan pentas seni ketoprak dengan dalih memenuhi nazar. Kemudian sekira pukul 22 WIB pada saat pentas seni ketoprak masih berlangsung, datang petugas kepolisian untuk menghimbau dan menghentikan pentas seni tersebut. Artinya dibubarkan. Jadi kalau kita lihat dari kronologisnya tadi kan memang awalnya sudah mengurus perizinannya, sudah keluar izinnya karena terlampir di sini sudah ada rekomnya nih dari pejabat yang berwenang ya. Kalau kita lihat lampirannya di sini dalam berkas ini ada rekomendasi izin keramaian dari Camat Sumber, ada juga surat izin keramaian dari Polsek Sumber, termasuk juga di sini terlampir juga penarikan surat izin keramaiannya dari Polsek Sumber yang ditujukan kepada Bapak Suwanto selaku pemohon. Penarikannya ini tadi kan disampaikan kepada Pak Kepala Dusun ya, tidak langsung kepada Pak Suwanto ya, melalui Kepala Dusun untuk disampaikan kepada yang punya hajat terkait tanggal ya. Jadi surat izin keramaian ini ditandatangani pada tanggal 8 September 2020. Kemudian penarikan surat izin keramaian yang ditujukan kepada Bapak Suwanto dari Kepala Kepolisian Sektor Sumber ini tertanggal 28 September 2020. Acaranya 29 ya, ditarik tanggal 28. Atas perkara itu, Suwanto disangka melanggar pasal 93 Jungto 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Selain itu, ia juga disangka melanggar pasal 216 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hukuman 4 bulan penjara.
Perkara yang disangkakan adalah ini sama teman-teman penyidik pasal 93 junto 9 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan dan atau pasal 216 ayat 1 KUH pidana. Ada 2 pasal. Untuk Undang-Undang karantinaan kesehatan ini 1 tahun, kemudian untuk pasal 216 KUHP ini 4 bulan. Jadi perkara sampai saat ini masih dalam penelitian, paling lama 14 hari insya Allah sudah pasti keluar petunjuknya. Jadi untuk dilengkapi hari ke-8 ya. Mudah-mudahan segera bisa diberikan petunjuk. Meskipun kemarin secara ini sudah koordinasi ya, kami selain secara formil, kami akan tetap intensifkan untuk koordinasi dengan teman-teman penyidik. Tidak ditahan karena memang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Betul, yang ini panjenengan bisa lihat sendiri, jadi berkas perkara atas nama Suwanto ini tidak ada dan kawan-kawan, tidak ada 5-5-nya, jadi hanya Pak Suwanto sendiri. Tentunya kalau misalnya ini ada penambahan tersangka, biasanya kalau misal dari hasil penyidikan polisi meyakini bahwa ada 5-5-nya, biasanya otomatis sudah pasti muncul di sini, seperti itu. Kemungkinan hanya 1, tapi nanti kita lihat juga nanti petunjuknya kan belum keluar ini karena jaksa penelitinya masih belum membuat petunjuk, insya Allah. Setelah insiden pentas ketoprak tersebut, AKP Soleh yang ketika itu selaku Kapolsek Sumber dicopot dari jabatannya. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rembang, AKP Bambang Sugito, saat dimintai konfirmasi oleh reporter Mata Air Radio, mengaku masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut. Ia membenarkan dalam dokumen perkara yang sudah pihaknya limpahkan ke Kejari Rembang, ada 1 orang tersangka, yakni atas nama Suwanto, warga RT 3 RW 2 Desa Pelemsari, Kecamatan Sumber. Saat disinggung adanya tambahan jumlah tersangka, Bambang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman penyelidikan lanjutan.